Oke, halo dimanapun kalian berada, kali ini kita akan kembali membahas Kemono Jihen chapter ke-7. Di hari yang cerah tanpa adanya mendung dan juga hujan, tiba-tiba tukang pos datang untuk mengirimkan sebuah paketan. Di alamat penerima tersebut terdapat nama Mihai Florescu. Kabane, Akira dan juga Shiki bertanya siapakah gerangan tersebut. Apakah dia orang yang pernah tinggal di sini sebelumnya atau salah alamat? Inugami yang mendengar percakapan mereka pun juga ikut penasaran. Paket untuk siapa ini? Namun setelah melihat nama Mihai Florescu, Inugami mengatakan bahwa paketan ini benar ditujukan ke alamat kantornya. Tanpa mengatakan siapa Mihai, Inugami memerintahkan Kabane untuk menumpuknya di depan sebuah pintu di ujung lorong. Inugami juga memperingatkan Kabane untuk tidak coba-coba membuka pintunya. Lalu muncullah scene yang menampilkan seorang dengan taring dan cakar yang tajam. Di bawahnya juga terdapat tulisan yang artinya dia yang mendiami kegelapan kamarnya sendiri. Di malam hari, Shiki dan Kabane yang bercakap-cakap mengapa Inugami melarang mereka untuk membuka pintu yang ada di ujung lorong tersebut. Shiki kemudian berkata karena di sana adalah gudang yang tidak pernah dibersihkan. Kemudian Akira datang dengan membawa makanan malam yaitu ramen. Shiki yang merasa bosan dengan makanan instan melakukan protes kepada Akira. Sesekali seharusnya kita memakan makanan yang sesungguhnya, namun itu hanya sia-sia. Sambil menunggu mie dalam cup matang sempurna, Akira mengatakan bahwa hari ini adalah tepat 1 bulan kedatangan Kabane di markas mereka. Mendengar itu, Kabane pergi keluar markas dan mulai mengingat kejadian 1 bulan yang lalu, di mana saat dia kehilangan kesadaran dan hampir mencoba membunuh sepupunya sendiri, Yataro. Jika hari ini adalah tepat 1 bulan, maka hari ini adalah bulan baru. Kabane khawatir jika lepas kendali dan menyerang kawan-kawannya. Inugami yang melihat Kabane resah dan gelisah mengatakan, jika ente punya batu kehidupan, maka kemono dalam dirimu tidak akan bisa menguasai tubuhmu. Mendengar petuah dari sang pemilik markas, Kabane sedikit merasa lega karena ada yang membantunya jika suatu saat dia lepas kendali. Dia pun berpisah dengan Inugami untuk melanjutkan makan malamnya bersama dengan Shiki dan Akira. Namun sebelum itu, Kabane memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, Kabane melihat tumpukan kardus di ujung lorong dan mencoba merapikannya. Dia juga teringat kembali pesan Inugami untuk tidak coba-coba membuka pintunya. Di saat Kabane merapikan tumpukan kardus, tiba-tiba pintu tersebut terbuka dan ada tangan yang menarik Kabane untuk masuk ke dalam. Dia adalah Mihai Florescu yang paketannya tadi pagi sampai. Di dalam kamar tersebut, Mihai bertanya-tanya apakah paketannya salah karena dia tidak merasa memesan seorang anak. Kemudian Kabane dengan gaya pembantu bertanya apakah paket yang datang pagi ini adalah paketan Anda. Mihai pun menjawab iya dan menyuruh Kabane untuk membukanya. Ternyata isi dari paketan tersebut adalah sebuah makanan kaleng. Shiki dan Akira yang menunggu Kabane tidak kunjung datang untuk makan malam mencoba mencarinya ke berbagai tempat, namun mereka tidak menemukannya kecuali handuk Kabane yang jatuh ke lantai. Kemudian mereka bertanya kepada Inugami keberadaan Kabane. Setelah mendengar penjelasan Shiki dan Akira, Inugami curiga dan langsung menuju kamar Mihai. Sesampainya di sana ternyata benar adanya bahwa Kabane dijadikan pesuruh oleh Mihai. Inugami dengan tegas mengatakan untuk berhenti mempermainkan Kabane. Mihai yang mendengarkan perkataan Inugami tersebut malah membantah balik dan berkata mengapa dia tidak mengatakan padanya jika Inugami mempunyai pegawai yang memiliki skill pembantu. Kemudian Mihai memperkenalkan diri. Nama Mihai, jenis kemono vampir, pekerjaan tim IT di kantor Inugami, hobi main game. Vampir main game makan makanan kaleng. Dengan bukti ini jelas sudah bahwa dia telah mencoreng dunia kevampiran. Mihai juga mengatakan akan menjadikan Kabane sebagai pembantu pribadinya. Sedangkan Kabane sendiri hanya perlu menghadap Mihai setelah pekerjaannya selesai. Inugami yang merasa keadaan tidak bisa dikendalikan menggiring ketiga bocil tadi keluar dari kamar Mihai. Shiki kemudian berkata kepada Inugami bahwa Mihai memiliki aura yang mengerikan. Inugami pun menjawab bahwa sudah memperingatkan untuk tidak membuka pintunya. Dia juga menjelaskan bahwa Mihai merupakan kenalan lamanya yang diundang bergabung untuk menjadi tim IT di kantornya. Mihai juga merupakan vampir yang merupakan salah satu kemono kelas atas. Vampir sendiri mempunyai kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata, awet muda, semi abadi, serta penyembuhan diri atau regenerasi. Selama ini Mihai terlihat santai dan hanya bermain game untuk menghabiskan waktu luangnya. Namun tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya saat marah. Dan jika Mihai marah, maka tidak ada satupun kemono dalam markas yang bisa menghentikannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Inugami kembali memperingatkan untuk jangan terlalu sering mendekati kamar Mihai. Lalu, waktu melompat 1 minggu setelahnya.
di mana Kabane lebih banyak menghabiskan waktu menjadi pelayan Mihai, seperti membuka atau menutup botol minuman Mihai. Entah mengapa di sini Kabane sangat patuh kepada Mihai. Shiki yang merasa bahwa Mihai telah menjadikan Kabane seorang budak meminta Mihai untuk melepaskannya. Namun, Kabane membantah pernyataan Shiki yang mengatakannya sebagai budak tersebut. Kabane juga mengatakan bahwa dirinya telah berpengalaman selama belasan tahun menjadi seorang pelayan. Jadi, no problem apabila Kabane hanya melayani di luar jam kerja dan tidur. Sedangkan Mihai yang memperhatikan mereka kemudian memberikan usulan untuk adu panco. Jika Shiki menang, maka Kabane akan bebas dan Shiki pun menyetujuinya. Shiki yang merupakan keturunan Arachne tentu bukan tandingan kemono terkuat di markas ini dan dia harus menerima kekalahan berkali-kali dari Mihai. Akira yang melihat pertandingan tersebut harus mundur pula sebelum menaruh tangannya dalam adu panco. Menurutnya Shiki yang lebih kuat darinya bisa kalah dari Mihai, apalagi Akira yang seorang lelaki tomboy. Melihat Shiki dan Mihai bermain panco ternyata memancing adrenalin Kabane untuk ikut bermain. Namun seperti halnya Shiki, Kabane saat ini masih belum tandingan dari Mihai dan harus menerima kekalahan telak bahkan sesaat setelah tanda dimulai. Setelah pertandingan tersebut, Shiki dan Akira meminta bantuan Inugami untuk membebaskan Kabane. Namun Inugami sendiri tidak yakin akan mengalahkan Mihai yang seorang vampir. Meskipun begitu, nampaknya Inugami paham bahwa Mihai hanya mempermainkan Shiki, Akira, dan Kabane. Di sisi lain, Kabane yang meratapi kekalahannya, dia bertanya-tanya apakah kemono dewasa akan sekuat itu nantinya. Dia juga berharap andai saja dia bisa mengendalikan kekuatan kemononya, mungkin ada kemungkinan untuk memenangkan pertandingan panco dengan Mihai. Di waktu Kabane melamun dengan angan-angannya, dia dikagetkan oleh Kon yang jatuh dari atas pohon. Tanpa ditanya, Kon tiba-tiba curhat bahwa dia tidak bisa pulang menemui Inari lagi karena pernah gagal menjalankan sebuah misi. Inari sendiri sepertinya menemukan kitsune lain yang lebih profesional daripada Kon. Kabane yang masih melamun tanpa mendengar curahan hati Kon tiba-tiba mengajak Kon untuk bertarung. Kabane ingin mencoba apakah dia sangat lemah sampai tidak bisa memberi perlawanan kepada Mihai. Dan dalam pertarungan ini mungkin Kabane akan mengetahui seberapa kuat dirinya. Di waktu yang sama Mihai keluar dari kamarnya dan berkata bahwa dia tidak bisa lagi bermain game. Yang mematahkannya adalah kekuatan cengkraman Kabane saat adu panco. Inugami bahkan kaget mendengar keluhan Mihai tersebut. Bagaimana bisa kemono vampir yang terkenal kuat bisa patah pergelangan tangannya oleh anak kecil, apalagi hanya dalam adu panco. Kemudian Mihai menegaskan bahwa untuk sementara waktu dia tidak bisa bermain game lagi dan memutuskan untuk membantu pekerjaan lapangan selagi menunggu lukanya sembuh. Karena dia bukan ghoul, maka perkiraan pergelangan tangannya sembuh total adalah sekitar 1 minggu. Lalu Mihai dengan sengaja mengirim email sebagai pertanda kesanggupannya menerima misi lapangan kepada klien Inugami tersebut. Inugami kemudian menyuruh Mihai untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan misinya. Namun Mihai malah menolak dan merekomendasikan anak-anak yang melakukan misinya. Inugami jelas menolaknya karena pasti akan ada yang mati jika anak-anak yang melakukan misi ini. Namun apa daya, yang menjadi lawan bicara Inugami adalah kemono vampir. Dan sekian, terima kasih, salam damai lemah teles.